waktunya. Setelah itu saya mempersiapkan dengan administrasi sekolah. Belum baru mulai untuk administrasi sekolah, saya rasa kok perut saya sakit. Karena saya bawa air hangat, saya minum. Setelah minum, ibu-ibu, bapak ibu, saya merasakan sakit yang luar biasa. Sakitnya dari perut naik gitu, naik sampai sini. Saya sesak napas. Setelah sesak napas itu badan kaku semua. Badan kaku seperti ini. Saya coba angkat tangan seperti ini ya, nggak bisa diangkat bapak ibu, nggak bisa diangkat tangannya. Saya bilang, ya Tuhan tolong saya. Saya merasa kok gelap gitu, mata saya gelap. Saya memuji Tuhan, Tuhan tolong saya, Engkau baik, Engkaulah satu-satu penyelamat saya. Tapi semakin saya merasa saya merasa udah gak kuat. Saya berdoa, Tuhan terimalah roh saya. Saya sudah berserah sama Tuhan. Tapi satu hal yang saya minta, kalau Tuhan sayang saya dan hari ini hari terakhir saya, maka jangan di tempat kerja. Saya minta Tuhan saya pulang ke rumah. Dan saat itu dengan kekuatan saya cari nomor suami dan saya telepon. Akhirnya suami datang, saya bilang cepat sampai rumah. Saya sudah gak kuat. Ya, sampai rumah saya berdoa, ucap syukur karena masih diberikan kesempatan saya istirahat. Sampai siang, sampai sore gak apa-apa. Tapi sampai malam kembali lagi seperti itu. Saya bilang ini mungkin doa saya sudah dijawab Tuhan. Harus sampai rumah. Saya kembali doa yang sama seperti siang. Tuhan, terima roh saya. Dan saat itu saya merasa takut. Saya merasa, ya Tuhan, seperti ini. Ya, akhirnya saya karena anak-anak dan suami di atas, rata-rata saya manggil, tapi nggak benar karena di atas mereka sambil dengerin puji-pujian. Saya teriak yang kencang, tahu-tahunya benar-benar dipanggil mama. Ya, dengan turun saya nangis, jangan, tolong temani saya sebentar, jangan tinggalin saya. Nah, setelah itu suami mendoakan saya dan saya sudah merasa enak. Saya kembali memuji Tuhan, saya puji-pujian di hadapan Tuhan, bersyukur karena di saat saya merasa tidak mampu, saya sudah berserah sama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kedua bagi saya untuk tetap melayani Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kesempatan yang indah jangan sampai saya sia-siakan. Tapi saya pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terus pakai saya untuk kemuliaan bagi nama-Mu sesuka hatinya Tuhan. Jangan dengan saya, dengan kekuatan saya, dengan pikiran saya, tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang mendoakan, yang mendukung. Saya maunya nggak usah ada yang tahu, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Saya didoakan dengan kekuatan yang baru, kekuatan doa dari Tuhan, sehingga sampai saat ini Tuhan masih menolong saya. Biar hari ini kita terus berkomitmen untuk terus memuliakan Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan jangan sia-siakan, tetap berserah, tetap memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi, mari kita bangkit berdiri. Lebih dari pemenang. Hallelujah.
Kita bersyukur kita punya Yesus yang menjadi satu-satunya kebenaran kita, yang menjadi satu-satunya pengharapan. Kita mau berkomitmen bahwa hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Maka kita mau tetap memandang hanya kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya keselamatan kita. Yesus, Engkau benar.
Terus taruh kerendahan hati pada setiap hati kami umat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau melihat, Kau tersenyum Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan, memiliki kerendahan hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan biar Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini, agar kami boleh benar-benar mengerti apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh Tuhan belajar untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga firman itu boleh menjadi firman yang hidup yang kami hidupi dalam kehidupan kami. Dan setiap mereka yang melihat, yang bertemu dengan kami, mereka boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Mereka boleh merasakan kalau setiap kami anak-anak-Mu berbeda Tuhan, karena kami bukan berasal dari dunia ini, namun kami berasal daripada Tuhan Yesus, dari surga, kerajaan surga ya Bapa. Dan setiap hidup kami jemaat Tuhan boleh berdampak, boleh menjadi berkat bagi banyak orang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dalam urapan yang dahsyat yang dari Tuhan, Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan buat hamba-Mu, sehingga hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan setiap kami boleh menerimanya dengan baik dan melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mengkuduskan hari Sabat dan kita tetap percaya di awal bulan Agustus ini selalu Tuhan menyertai kita dan Tuhan selalu menolong kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini mengambil tema topik di depan, yaitu kita ini biji mata Tuhan. Sekali lagi, tema pagi hari ini yang ingin saya kupas yaitu mengambil tema kita ini biji mata Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, apabila kita sudah dianggap biji mata Tuhan, sesuatu panca indera yang sangat vital, sangat penting dalam manusia. Apabila bagian mata akan tetap dijaga sebagai bagian yang terus akan tetap dipelihara, selalu memang mata ini sangat sensitif, sangat penting, sangat berharga. Apabila Tuhan menganggap kita ini biji mata Tuhan, tentunya Tuhan akan memelihara sebagai providensial Allah. Allah akan memelihara orang-orang percaya. Allah akan selalu menjaga kita, memproteksi kita. Oleh sebab itu, perenungan pagi hari ini, sebagian orang percaya merasa mungkin tidak dihargai oleh Tuhan atau tidak disayang Tuhan, hingga mereka merasa Tuhan sangat jauh dalam keadaan susah atau dalam keadaan tekanan atau dalam menghadapi suatu masalah, atau bahkan ketika dalam menghadapi sakit penyakit dan merasakan mungkin berkat Allah itu kapan turunnya belum menerima. Mungkin sebagian orang menganggap dalam tahun-tahun ini ya banyak pengusaha yang mungkin ya merasa tidak menghasilkan, tidak mendapatkan untung yang besar. Tapi percayalah, bagaimana apabila kita merasa kita dihargai oleh Allah, bahwa Allah tetap memelihara kita. Dan pagi hari ini bagaimana ketika sebagai biji mata Tuhan, Tuhan nyatakan melalui firman-Nya di dalam, kita melihat di sini dalam Sakaria pasal 2 dikatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Dan Tuhan merasakan apabila mungkin saat ini Bapak Ibu ya mempunyai hati yang gundah gulana, atau mungkin apabila seseorang dia ingin berbuat jahat atau ingin mencelakai, bahkan Tuhan akan tetap memproteksi kita. Inilah bagaimana begitu luar biasanya Allah dalam kehidupan orang percaya. Dan percayalah, ketika kita dianggap biji mata Allah dan selalu menyertai kita,
Dan kita melihat juga di dalam Mazmur dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Inilah bagaimana apabila Mazmur menyatakan bagaimana biji mata Tuhan akan selalu mengcover kehidupan orang percaya. Dan kita melihat bagaimana di dalam Zakaria tadi, bagaimana ketika Allah memproteksi. Ingatlah sebagai anak-anak Tuhan, si jahat pun tidak akan memasuki dalam kehidupan orang percaya. Ya, kita bisa melihat bagaimana beberapa orang mengalami kesurupan, yang roh jahat menghinggap di dalam, sehingga sesuatu terjadi, hal yang sangat menakutkan mungkin, atau sangat akan keluar kata-kata yang sangat berasal dari si jahat, si setan tentunya. Dan kita perlu tahu sebagai orang percaya bahkan iblis pun tidak akan mengganggu kita. Dia mungkin bisa menggoda kita, tetapi kita sebagai orang percaya tetap akan diproteksi oleh Allah melalui Roh Kudus. Dan sekali lagi, biarlah ketika kita sadar bagaimana biji matanya, kita tahu bagaimana manusia bukan hanya sekedar debu atau tanah, tetapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan sadarilah sebagian orang mungkin tidak merasa berharga di mata Tuhan, sehingga mereka tidak mempunyai pengharapan, mereka hopeless di mata Tuhan. Ya, mereka rasakan bagaimana Tuhan tidak menolong atau menyertai, hingga sebagian orang mulai undur dari Tuhan, jauhkan diri dari Tuhan, atau bahkan mungkin yang apabila mengalami depresi, tekanan yang berat, hingga mereka bisa bunuh diri karena mereka tidak punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, ingin saya bagikan bagaimana ada ilustrasi ketika kita merasa berharga, bernilai di mata Tuhan. Ilustrasinya sama seperti ikan arowana, Bapak Ibu. Jadi ada seorang bapak ketika menyuruh anaknya, sebut saja anaknya bernama si Anton. Anton, ini ada ikan arowana, coba kamu tanyakan harganya berapa di pasar. Si Anton mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya, kemudian dia ke pasar. Hingga ketika di pasar dia tawarkan berapa nilai ikan arowana yang diperintahkan oleh ayahnya. Dan pedagang pasar menghargai hanya 100.000. Ya. Kemudian dia coba tawarkan pedagang di sebelahnya, lalu pedagang sebelahnya bilang 200.000. Kemudian dia pulang, si Anton tersebut menjumpai bapaknya. Dan bapaknya kemudian berusaha menguatkan si Anton tadi. Kemudian bapaknya mengeluarkan sertifikat dari ikan arowana tersebut. Coba Anton, kamu datangi toko, ya, toko akuarium di kota sana dengan membawa sertifikat ini. Dan Anton mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dan ketika Anton ini menyertakan sertifikat ikan arowana ini, akhirnya pedagang dari toko yang ada di kota langsung menghargainya seharga 200 juta. Tentunya Bapak Ibu, setelah itu Anton sangat heran, sangat takjub, ya, ketika dia di pasar tradisional hanya dihargai 100, 200, tapi ketika Anton diperintahkan oleh ayahnya membawa sertifikat, kemudian ditawarkan ke toko di kota, dan harganya sangat luar biasa. Dan kembali Anton bertemu dengan ayahnya. Dan ketika ayahnya menguatkan Anton langsung menanyakan kepada ayahnya, mengapa sangat harganya mahal ikan arowana red super ini. Dan ternyata ayahnya menjelaskan bagaimana ikan arowana ini sudah memenangkan, ya, banyak perlombaan yang diikuti, baik skala nasional maupun internasional, sehingga harganya sangat mahal.
Inilah ilustrasi Bapak Ibu bagaimana ketika ikan tadi ditawarkan di pasar tidak bernilai, ya hanya 100-200 ribu. Tapi ketika dicoba dibawa di kota dengan membawa sertifikat, harganya sangat luar biasa dan membuat takjub. Inilah bagaimana kita sadari bagaimana kita mungkin dianggap orang tidak bernilai, ya. Orang mungkin meremehkan kita atau tidak menghargai kita, ya. Orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan mungkin menganggap ya anak-anak Tuhan itu hanya biasa-biasa saja, tidak ada artinya. Bahkan mereka mungkin bisa ya menjauh dari kita atau tidak memberikan kita nilai yang baik. Tetapi percayalah, sebagai orang percaya, sadarilah bahwa Anda adalah berharga di mata Tuhan. Dan tentunya tidak semua orang bisa menerima. Ya, ketika kita berharga di mata Tuhan, kita tentunya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nilai. Ya, sama seperti burung Bapak Ibu. Ketika burung, ya misalkan burung murai yang sering diikutsertakan perlombaan di berbagai perlombaan arena pertandingan, akan sebagai pemenang akan mendapatkan sertifikat. Ya, semakin banyak perlombaan yang diikuti, semakin kemenangan. Ya, apabila burung tersebut luar biasa, tentunya akan sangat bernilai luar biasa juga dan sangat mahal. Dan sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan kita mengikuti perlombaan-perlombaan. Ya, seringkali dalam perlombaan hanya ada dua, kita menjadi pemenang atau pecundang sebagai yang kalah. Dan apabila kita mendapatkan kemenangan, tentunya kita mendapatkan suatu penghargaan dari Tuhan. Dan tentunya dalam setiap pertandingan perlombaan iman yang kita ikuti, mungkin beberapa bulan kita ikuti, beberapa tahun kita ikuti, ya ada pertandingan, ya misalkan bagaimana kita berlomba, ya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, atau kita berlomba bertanding, apakah kita bisa memberikan pengampunan atau memaafkan seseorang yang sudah menyakiti hati kita. Dan kita apabila kita melewati menjadi pemenang, tentunya Tuhan akan memberikan sertifikat bagi kita secara spiritual, secara rohani. Dan sadarilah pertandingan ke depan sangat panjang, ya, sangat akan beberapa ada ke depannya. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi pemenang. Sehingga sebagai pemenang, dan kita sadar kita akan mendapatkan penghargaan dari Allah Sang Pencipta kita. Dan biarlah kita sadari bagaimana apabila kita sebagai orang percaya, kita harus kuat dalam setiap pertandingan perlombaan yang kita hadapi. Ya, bahkan peperangan rohani pun yang kita hadapi, kita harus tampil sebagai pemenang. Dan sebagai pemenang, sekali lagi kita sadar bagaimana kita sangat berharga di mata Tuhan. Sadar kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan percayalah bagaimana kita benci mata Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Betapa kasih setia Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita, hari demi hari, yang selalu menguatkan kita, memulihkan kita, memberikan pengharapan kepada kita. Dan sadari ketika kita benci mata Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan sebagai orang percaya, sebagian mungkin menganggap bahwa secara pribadi masih kuat, ya, mereka mungkin mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga apabila masalah tantangan mulai dihadapi, ya, mereka mungkin masih sanggup menghadapi banyak tekanan. Tetapi dalam situasi terkadang mungkin mereka sudah ya jatuh, bimbang, mulai goyah, sehingga mereka lupa siapa yang diandalkan.
ketika mereka menghadapi masalah tersebut. Dan juga sebagai orang percaya, apabila kita merasa bahwa kita dihargai oleh Allah, biarlah kita mengimani bagaimana Allah tidak akan membeda-bedakan tiap orang percaya berdasarkan kasta atau berdasarkan tingkat derajat sosial atau ekonomi, tapi Allah menyamakan semuanya. Dia tidak melihat ya, apabila seorang tersebut adalah raja atau bangsawan atau pejabat ya, atau apapun yang melekat status sosialnya. Tapi biarlah pagi hari ini sekali lagi sadarilah bagaimana kita ini benci mata Tuhan. Dan sebagai benci mata Tuhan tentunya kita mempunyai ketenangan ya. Bahkan menjelang kematian pun ya, mati pun bawaannya tenang ya. Tidak ketika menjelang kematian ya matanya melotot ya, atau lidahnya keluar ya, artinya ada sesuatu yang tidak tenang, tidak damai dalam hidupmu. Suatu ada yang salah, hingga perlu Bapak Ibu selagi kita hidup menyadari bahwa apabila kita menjelang kematian, apabila malaikat Tuhan menjemput kita tahu bahwa kita berada di mata Tuhan, bahwa kita akan tenang menghadapinya. Dan sebagian orang belum tentu mendapatkan ketenangan. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk ketenangan tersebut tetap mengalir dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi kita melihat sini bagaimana ketika kita berada di mata Tuhan, bernilai di mata Tuhan, ya, ada suatu tahapan ketika dari lahir bayi sampai manula, ya, dari usia 0 sampai 70. Bagian di sini mungkin sudah berusia 60-70, tentunya kemurahan Tuhan sudah melewati semuanya. Dan sebagian orang yang di luar sana mungkin pandemi ini ya hanya mungkin di batas usia 20, 30 atau 40 sudah jalan ya, sudah dipanggil Tuhan ya. Tapi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita bersyukur bagaimana ketika kita masih diizinkan Tuhan dengan nafas yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita tetap merasa berada di mata Tuhan, sehingga bagian orang yang tidak sanggup bertahan, ya, survive, ya, selamat sampai hari ini, ya, mereka dipercayakan Tuhan hanya beberapa tahun saja, tetapi kita yang masih diberi kesempatan mungkin sudah mengalami yang terkena corona, COVID, tetapi Tuhan percayakan ada bonus tambahan untuk semakin menggunakan waktu dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita berada di mata Tuhan, yang pertama yang ingin saya bagikan yaitu hidup ini hanya sekali dan singkat. Dan biarlah Bapak Ibu sadari ketika kita bernilai berada di mata Tuhan, ketika secara hukum ekonomi dikatakan makin langka suatu barang makin mahal, kita sebagai umat pilihan tentu dipilih oleh Tuhan secara spesial, limited edition ya. Tentunya tidak semuanya dipanggil, tetapi kita jadi terpilih oleh Tuhan. Bersyukur suatu yang langka yang ada di dunia ini, bahkan Yesus juga adalah secara manusia 100%, secara Allah 100%. Ketika dia masih hidup di muka bumi ini, dia pribadi yang langka ya, dia mau ya mengajarkan tentang kasih. Bagaimana apabila ditampar pipi kiri harus memberi pipi kanan, sesuatu yang langka, pengajarannya sesuatu yang luar biasa, mungkin berbeda dengan yang penawaran agama-agama yang lain. Tapi kita secara umat Tuhan memilihnya, mengakuinya bahwa Yesus adalah juru selamat karena sesuatu pribadi yang langka. Dan biarlah Bapak Ibu sadari bagaimana kita adalah pribadi yang langka.
yang Tuhan pilih, ya, yang diharapkan mau mengikuti jejaknya, menyerupai sama seperti Kristus. Dan sekali lagi kita berbeda dengan orang lain. Tentunya orang lain apabila berbuat jahat kita akan membalas jahat, tetapi karena kita langkah, karena mengikuti jejak teladan pribadi Yesus Kristus, kita sanggup melakukan sesuatu yang langka, yang berbeda dengan dunia ini. Dan selanjutnya bagaimana Bapak Ibu, bagaimana hidup ini sangat beragam karena langka, ya. Jadi kita hidup ini tidak berulang-ulang, ya, pengajaran agama lain yang diajarkan bagaimana hidup ini akan berreinkarnasi, tapi kita melalui firman Tuhan di dalam Ibrani, bagaimana di dalam Ibrani pasal 9, bagaimana hidup ini hanya sekali, jadi tidak berulang-ulang. Jadi pergunakan hidup ini dengan maksimal dan sebaik mungkin, dan kita akan tahu, ya, kira-kira sisanya tinggal berapa puluh tahun lagi, ya. Semakin mendekati, semakin kita mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin kita pernah gagal, pernah jatuh, atau pernah jauh dari Tuhan, tetapi kita sudah insaf, kita sadar, kita bertobat, lalu melakukan suatu hal yang baik di mata Tuhan. Dan kemudian selanjutnya banyak orang yang sudah pulang, ya, yang akhirnya menyesal, ya. Saya percaya ketika, ya, ada seseorang yang dipanggil Tuhan yang lebih dahulu, ketika masuk dalam ruang tunggu, entah itu ruang tunggu surga atau ruang tunggu neraka, mereka pasti akan menyesal, ya. Ketika malaikat Tuhan atau Tuhan bertanya, sudah apa saja yang kamu sudah lakukan selama di bumi ini? Apa saja yang sudah kau kerjakan selama di bumi ini? Ya, mereka mungkin kelakapan, ya, mereka mungkin ada yang mati belum siap, sehingga mereka ketika dijemput malaikat Tuhan, ya, mereka menyesal, mereka mulai sadar ketika begitu banyak dosa-dosanya, tidak sempat, ya, bertobat atau tidak sempat untuk meminta ampun atau melakukan hal yang baik, mereka menyesal. Dan sebagian mungkin ada yang merasa menyesal karena tidak bisa, ya, maksimal melakukan hal yang tentunya diberikan kesempatan yang seharusnya bisa banyak yang bisa dikerjakan. Jadi sekali lagi, yang pertama, bagaimana hidup ini hanya sekali dan singkat. Biarlah Bapak Ibu yang masih dipercayakan Tuhan dengan nafas yang Tuhan berikan, kita benar-benar sadari bahwa waktu ini sangat cepat. Dan selanjutnya bagaimana kita jangan menghabiskan hidup untuk hal yang sementara atau ditinggalkan. Ya, sebagian orang mungkin hanya berfokus, hanya mencari hal yang fana, hal yang bukan bersifat kekekalan, sehingga mereka tidak mempunyai keseimbangan. Ibarat ilustrasi dayung, Bapak Ibu, ya, tentunya apabila dayung di kanan saja hanya akan berbelok, berputar saja. Tapi ketika berdayung ingin mencapai sesuatu ke depan, ya, tentunya kanan tarik dayungnya, kemudian tarik kiri, sehingga tetap berjalan lurus ke depan. Inilah bagaimana keseimbangan ketika Bapak Ibu, ya, di dalam hidup ini diberi kesempatan untuk bekerja, ya, tentunya bekerja, dan juga mencari nafkah atau mencari uang, tentunya fokus, ya, dengan dayung yang kanan. Kemudian lanjut lagi dayung yang kiri, apabila Bapak Ibu sudah melakukan, ya, mencari uang cara jasmani bekerja, dayung kiri tentunya cara rohani. Bapak Ibu apabila di hari Sabat datang ke rumah Tuhan, mengkuduskan hari Sabat, atau juga melakukan hal-halnya cara rohani menyenangkan hati Tuhan dengan berdoa untuk membaca Alkitab atau melakukan sesuatu yang benar-benar yang Tuhan disenangkan hatinya, tentunya ada keseimbangan, Bapak Ibu. Dan sebagian orang mungkin hanya berfokus hal yang fana, sehingga mereka lupa ketika dalam kekekalan nanti
mereka tidak siap. Ya. Kali lagi Bapak Ibu harus merenungkan ketika pulang nanti, ketika mereka Tuhan menjemput nanti, ya, Bapak Ibu saudara sekalian akan merenung sudah membawa apa saja untuk dipersiapkan dalam kekalahan nanti. Ya. Ketika Tuhan memberikan talenta, Bapak Ibu akan tentunya akan mempergunakan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan percayakan Bapak Ibu diberkati Tuhan, tentu Tuhan ingin agar Bapak Ibu akan memberikan taburan. Inilah yang Allah inginkan, bagaimana ketika semakin hari Bapak Ibu sadari untuk kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri cari harta dalam kekalahan nanti, dan tidak seperti orang yang ada. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ya, kalau cara dunia, cara hal yang sementara, hal yang fana, ya, Bapak Ibu mungkin punya logam mulia, emas, deposito, rumah, mobil, ya, bahkan harta apapun tidak akan dibawa dalam kekekalan nanti. Tetapi biarlah kita membekali, ya, Tuhan inginkan kita membekali dengan perhiasan-perhiasan yang abadi, perhiasan yang kekal, yang harus kita dapatkan selama kita hidup di muka bumi untuk di surga nanti. Dan kita sadari selanjutnya bagaimana ketika kita sebagai orang percaya berharga, bernilai di mata Tuhan, dan karena Allah menghargai kita diciptakan serupa dengan Allah. Ya, apabila kita diciptakan, tentu tujuan penciptaan Allah tidak sembarangan. Ada sesuatu hal yang Allah ingin lakukan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Apabila Bapak Ibu mungkin ditempatkan di kota Brebes, ada sesuatu hal yang akan Bapak Ibu kerjakan, dan tentunya menyadari apa yang Tuhan sudah taruh, visi maupun sesuatu hal yang di dalam hati yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ketika kita sadari bagaimana kita diciptakan dengan serupa dengan Kristus, maka tentunya diharapkan kita memiliki karakter sifat-sifat Kristus yang semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kita. Ya, tentunya bagian orang tidak menyadari hal ini, tetapi biarlah kita sebagai orang percaya tetap percaya bahwa Allah tetap menghargai kita dalam kondisi apapun. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana Allah tidak akan meninggalkan kita. Ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, inilah janji Tuhan. Kita ingat bagaimana kita saat ini berada di tahun 2023, dan ketika ada suatu pernyataan, ya, Bapak Jokowi menyatakan bagaimana untuk berhati-hati di tahun ini, ya, untuk pengusaha. Tentunya kita menghadapi tahun-tahun yang tidak pasti, ya, dan tahun-tahun bagaimana masih tanya-tanya. Kita akan bertanya-tanya akan apa, akan ada apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Tetapi biarlah Bapak Ibu saudara sekalian mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, sebagian mungkin sudah mengeluh, ya, bagaimana usahanya, ya, tidak menghasilkan untung yang banyak atau mungkin untung yang diharapkan, tetapi mereka justru mengeluarkan tabungannya untuk bertahan, untuk survive. Dan oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin masih merasakan Tuhan memelihara, Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu, ya, ada suatu kemurahan Tuhan. Ya, ketika kita mungkin lihat ke bawah, ya, bagaimana mereka untuk bertahan hidup saja mereka sangat struggle, berjuang. Ya, tetapi kemurahan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, masih bisa makan, masih bisa dia berpakaian yang layak. Kita hidup karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan oleh sebab itu
sekali lagi kita bersyukur. Dan selanjutnya, mati pun tetap berharga di mata Tuhan. Kita percaya ketika kita lahir dalam kandungan seorang ibu, Tuhan sudah terlibat dalam penciptaan. Dan sampai dalam kematian pun berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihi. Dan firman Tuhan dikatakan bagaimana mati adalah keuntungan. Keuntungan kita sudah akan menerima upah yang sudah kita kerjakan selama ada di muka bumi ini. Dan Tuhan menginginkan kita bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tetap mencari, menggunakan waktu ini untuk hal kekekalan. Dan biarlah sekali lagi kita tetap menyadari bahwa hidup ini sangat singkat dan tetap mempermuliakan Tuhan dengan apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu selesai hidup. Dan yang terakhir, bagaimana ketika kita bernilai di mata Tuhan, berada di mata Tuhan, bahwa Yesus sendiri mati buat kita. Bagaimana luar biasanya Yesus melalui firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, Bapak. Allah tidak mempunyai hal lain di luar Kristus, tetapi anaknya yang tunggal mau dipersembahkan bagi kita. Yang seharusnya kita binasa, kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga, tetapi melalui pengorbanan Yesus, Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah menyelamatkan kita, memulihkan kita, memediasi kita, hubungan kita baik terhadap Allah, sehingga kita yang seharusnya binasa selamat karena area keselamatan. Oleh sebab itu sekali lagi teman-teman kita di pagi hari ini, biarlah sesudah jemaat Tuhan tetap merasa berada di mata Tuhan. Bagian orang mungkin mulai rasa tidak berharga di mata Tuhan, hingga mereka mulai mengeluh, mulai komplain, mulai menjauh dari Tuhan, mulai ogah-ogah mencari hadirat Tuhan, hingga mereka lupa bagaimana kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak sadar sehingga mereka mulai masuk dalam perangkap-perangkap si jahat. Dan biarlah pagi hari ini sekali lagi dalam kita mempersiapkan berjalan kudus yang ada di depan kita ini, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Biarlah selagi kita hidup, kita menggunakan waktu yang tersisa di bumi, saya dan saudara diharapkan hidup-hidup yang Tuhan percayakan bagi kita untuk tetap memaksimalkan untuk hal yang kekal. Dan kita ada keseimbangan tidak hanya secara jasmani, hal-hal yang fana saja, hal-hal yang sebentar saja, tapi hal kekekalan yang akan kita cari. Dalam renungan pagi hari ini, dan sadari kita di mata Tuhan, kita bernilai di mata Tuhan, dan kita berharga di mata Tuhan. Tetaplah berfokus dalam kekekalan. Yang mengundang tugas persilakan untuk maju ke depan. Bapak See
Inilah tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, kuasa-Mu Tuhan sungguh luar biasa mengalir kepada sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Alirkan kuasa-Mu Tuhan sehingga mereka menikmati mujizat-Mu Tuhan dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam studi. Diberkati dengan berkat melimpah-limpah dari Tuhan. Bagi Tuhan tiada mustahil, dan bagi kami tetap dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekarang kuranglah, terimalah dan sejahtera kasih sayang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.